Selanjutnya ya. Selanjutnya nih, misalnya kalau ada pensil atau pena nih, pensil atau pena nanti dimasukkan ke dalam tempat misalnya ini kan jadi kayak ada yang beda ya ukurannya ya. Kayak bajunya misajeng aja nih ukurannya udah kayak beda gitu, gambar motifnya misajeng udah beda, itu karena terjadi pembiasan. Oke, karena terjadi pembiasan. Cahaya itu dapat dibiaskan. Tapi kalau misalnya kalian yang pakai kacamata, itu cahayanya pasti ditembus dong, karena kacamata itu adalah benda bening. Nah, kalau kaca pembesar itu menggunakan prinsip pembiasan cahaya. Jadi kaca pembesar itu membuat benda yang kecil menjadi lebih besar karena adanya prinsip pembiasan cahaya. Oke, kita lanjutkan. Kita dapat melihat benda pada siang hari walaupun semua lampu, kan kalau siang hari nih misalnya di kamar ini nggak nyalain lampu, tapi kalian tetap bisa lihat misalnya kan. Nah, itu karena cahaya matahari itu dipantulkan oleh benda-benda sekeliling. Jadi cahayanya itu, nah ini kayak ada bayang-bayang matahari ini, jadi cahayanya masuk cuma dipantulin lagi, jadi kayak kelihatan lebih terang gitu ya, diingat ya. Nah, selanjutnya tadi tentang sifat-sifat cahaya. Jadi misalnya akan lanjutkan tentang sifat bayangan. Nah, kalau sifat bayangan itu macam-macam ya. Sifat bayangan itu besarnya sama dengan besar benda. Kemudian jarak bayangan itu sama dengan jarak benda. Kemudian letak bayangan itu berkebalikan dengan letak benda. Jadi maksudnya kiri kanannya jadi kebalik aja gitu. Nah, kita lanjutkan. Sifat bayangan pada cermin cembung. Itu bagaimana? Sifat bayangan pada cermin cembung itu nanti ada ya di buku 4E. Sifat bayangan pada cermin cembung itu adalah maya tegak diperkecil. Jadi kalau cermin cembung itu membuat bayangan jadi lebih kecil gitu. Cermin cembung, coba kalian nanti cari cermin cembung itu contohnya di benda apa, dimanfaatkan untuk benda apa. Kemudian yang selanjutnya, alat yang memanfaatkan cermin cekung. Jadi kalau cermin cekung tuh nanti kayak gini bentuknya. Itu misalnya apa? Oh, lampu mobil kan kalau dilihat kan di dalamnya kayak ada cekung ke dalam kan. Terus di sini nanti baru ada kayak lampunya gitu. Dia kan jadi membuat, kalau misalnya kita nyalakan lampu mobil pada malam hari, kan jadi kayak cahayanya kan melebar gitu. Itu memanfaatkan cermin cekung, yaitu si lampu mobil atau lampu motor. Terus yang selanjutnya, cermin yang permukaan bidang pemantulnya mencekung disebutnya cermin cekung. Kalau cermin yang permukaan bidang pantulnya mengembung kayak gini, itu disebutnya cermin cembung. Kalau cermin yang kayak di belakang misalnya itu dia datar aja, berarti disebutnya cermin datar. Jadi cermin itu ada 3 macam. Begitu. Terus itu aja. Jadi misalnya ucapkan selamat belajar, selamat mendengarkan review, dan selamat membuka pointer. Semangat. Terima kasih.